takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya kalau terjadi sesuatu kepada orang-orang terdekat kita, kepada guru-guru kita, sesuatu yang tidak baik, jangan kemudian kita menjadi kufur. Kufur seperti apa? Misalkan ada kiai begini, ada ustadz begitu, wah kiai aja begitu, nah gitu. Kenapa? Karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang justru harus menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah segala sesuatu. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa beristiqomah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan di jalan yang benar, jalan yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain banyak sekali yang rahimakumullah. Para ulama ahli hakikat mencontohkan. Jadi tidak ada jaminan pendidikan yang baik juga akan menimbulkan hal yang baik. Ada peribahasa dalam buku ini juga. Dalam buku ini juga dikisahkan ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini dididik oleh siapa, Pak? Fir'aun. Masa kecil Nabi Musa ini dididik oleh Fir'aun, tapi kemudian Allah berkehendak dia menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian ada Bal'am. Bal'am ini ahli thariqah, ahli tirakat, sakti luar biasa. Bahkan sampai bisa, dalam buku ini ceritakan, sampai bisa membuat Nabi Musa alaihissalam linglung 40 tahun di padang pasir. Luar biasa. Nabi Musa dibikin linglung oleh Bal'am, tapi dia masuk neraka. Kemudian ada wanita solehah, ada orang yang solehah, tapi kemudian dia dalam kitab Tujuan dikatakan ada satu kisah seorang perempuan solehah dia masuk neraka. Gara-gara apa? Cuman gara-gara kucing. Dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita solehah masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kucingnya makan makanannya dia marah, kemudian dikurung, nggak dikasih makan, itu kucing kemudian mati. Maka Allah takdirkan matinya su'ul khatimah, bahkan dikisahkan masuk neraka. Tapi ada seorang wanita tunasusila, tapi karena kebaikannya dia memberikan minum bahkan seekor anjing yang kita anggap hina. Anjing itu kehausan dikasih minum oleh wanita tunasusila ini, Allah takdirkan wanita ini husnul khatimah dan diriwayatkan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimakumullah, di kegiatan kita ini mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dikuatkan iman dan Islam kita, agar senantiasa ditakdirkan kita dalam kebaikan dan wafat husnul khatimah. Maka ini ada tips memperbaiki diri yang saya ambil dari kalamnya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, agar kita bisa senantiasa memperbaiki diri. Jadi perbaikan itu, saya dulu pernah baca satu buku, kalau perbaikan itu jangan nunggu rusak, katanya gitu ya. Perbaikan yang berkesinambungan. Bahasa Jepangnya kaizen atau apa itu saya lupa. Waktu kecil saya pernah baca. Jadi kita perbaiki hidup kita. Bagaimana tipsnya? Kata beliau, yang pertama adalah harus rajin-rajin merenungkan tujuan penciptaan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pondasi utama kita, apapun aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Sholatnya, puasanya, kerjanya, kalau ibu-ibu nyuci piringnya, nyetrikanya, kita niatkan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kata beliau, mengenal Allah lebih dekat dengan cara banyak bersyukur.
Insyaallah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seorang ulama pernah sholat sampai 1000 rakaat karena senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai 2 rakaat, ya Allah, alhamdulillah saya mah bisa sholat. Orang mah lagi kerja, orang mah lagi ngapain, saya mah alhamdulillah bisa sholat sunnah, tambah lagi sholatnya. Sampai tidak sadar rakaatnya sudah sampai 1000 rakaat. Pernah kita, Pak? Subhanallah. Mungkin kita belum sampai pada level ini, masih jauh, Pak ya. Apalagi yang nyekel mic, wah jauh banget. Kemudian yang ketiga, memperbaiki diri menurut Islam adalah bertaubat. Jangan menunggu dosa. Setiap merasa melakukan kesalahan, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Insyaallah kecuali mensekutukan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap ada sholat, Rasul mensunahkan kepada kita membaca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, pendeknya. Mau panjang silahkan. Kemudian yang keempat, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullah wa atubu ilaih.